Selamat pagi semua. Pagi. Shalom. Shalom. Kembali kita datang dalam beribadah. Kiranya kita menyiapkan hati dan pikiran kita siapkan hati, ya. Kita sebelum itu kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur boleh diberikan lagi kesempatan seperti ini ya Tuhan. Boleh kembali beribadah. Meskipun ya Tuhan, sekarang ya Tuhan mungkin ada banyak Tuhan masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Kiranya ya Tuhan tidak menurunkan hasrat kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang berada dimanapun ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau jaga kesehatan mereka ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh terus beribadah seperti ini ya Tuhan. Dan tidak undur dan diundur ya Tuhan. Tetapi kami selalu Tuhan ada Tuhan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk kami Tuhan, pelayan-pelayan di tempat ini ya Tuhan. Kami sungguh juga bersyukur Tuhan. Di tengah hal seperti ini kami tetap kuat Tuhan dalam melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ada satu oknum yang tidak tinggal diam ya Tuhan, yang selalu mengambil kesempatan dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami usir, kami tengking, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau setan pergi menghancurkan, darah Tuhan menghancurkannya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau pakai mulut bibir kami ya Tuhan, untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa kami ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi kembali. Kalau minggu lalu di Segedong gak bisa hadir ya karena banjir. Tetapi meskipun kita yang di Segedong gak menerima firman Tuhan di sana, tapi kita menyempatkan diri pagi-pagi seperti ini, kita ikut online ya. Kiranya apa yang kita dengar hari ini bisa menggantikan yang kemarin mungkin ya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Engkau Setia. Tiada yang dapat pisahkan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan, bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda
aku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Berharganya pengorbanan tak bisa dunia berikan, yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang, kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan, memberikan keselamatan. Kau hadir, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you're never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku dengan lembut. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau
Kau setia. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Teguhkan kami satu. Dalam penderitaanmu kau menengadah dan berdoa agar kami bersatu, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu, maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tatamu, bersama penyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Dalam penderitaan-Mu Kau menengadah dan berdoa agar kami bersatu, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu, maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tatamu, bersama penyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tatamu,
bersama penyembah di rumahmu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tatamu, bersama penyembah di rumahmu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami Tuhan masih bisa dapat memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Memang Tuhan, kami sekarang terpecah belah ya Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, suatu saat nanti ya Tuhan, Engkau satukan kami ya Tuhan. Engkau satukan kami untuk menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Dan kami akan menyongsong Tuhan, hadir-Mu Tuhan ada di sorga nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau bukakan hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan, dan kami akan menerima sesuatu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau pakai Bapak Gembala kami Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan kami boleh mengerti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segalanya di dalam tangan-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada. Ya, ibadah kita baik yang ada di sini maupun Anda yang ada di rumah, di mana saja, mari siapkan hati, pikiran, hidup kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita buka firman Tuhan dalam kitab Efesus. Surat Efesus pasal yang ketiga. Mulai ayat yang ke 16 sampai ayat 19. Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Ya. Mari. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Rasul Paulus berkata kepada sidang Tuhan di Efesus, ya.
supaya sebagai umat Tuhan mereka itu berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Bicara tentang akar, maka kita bicara tentang kehidupan. Ya. Kalau ada kehidupan, berarti ada pertumbuhan. Kalau kita menebang sebuah pohon, ya kita tebang, dan kemudian kita kembali beberapa bulan nanti, maka pohon yang kita tebang itu sudah mulai ada tunas-tunas muda. Mengapa? Sebab akarnya masih ada. Haleluya. Kasih Allah, ya, kasih Allah di dalam bahasa Yunaninya ya, itu agape. Itu agape. Agapao. Kasih agape itu adalah satu kenyataan dari kasih yang tetap. Nah, ini yang pertama. Ya, kasih agape itu kenyataan dari kasih yang tetap. Yang tetap itu artinya tidak berubah. Seperti dikatakan firman, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasihnya juga tidak pernah berubah, tetap. Ya, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kasihnya itu dalam. Ya, dalam. Seperti yang kita baca tadi pada ayat yang ke-18 itu, Efesus pasal 3. Di sana dikatakan supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, orang suci, dapat memahami, dapat mengerti betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Haleluya. Dan yang ketiga, kenyataan dari kasih itu ada satu perhatian. Ya, ada satu perhatian. Dari kasih Allah itu kasih yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita sebagai umatnya. Dalam Mazmur 144, ya, Mazmur 144 itu dinyatakan di sana. Di sana dikatakan, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? Siapa manusia kita ini? Tuhan yang di sorga dalam tata kemuliaannya selalu memperhatikan keadaan manusia kita ini. Ini kasih. Dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Haleluya. Manusia sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Itu artinya manusia itu bukan satu makhluk yang abadi. Ya. Tapi kita mendapat perhatian. Nah, sumbernya ini, ya, kasih yang tetap, yang dalam, kasih yang memperhatikan, itu sumbernya dari satu pribadi. Pribadi Allah yang sempurna, yang dapat mengerjakan kasih ini dalam kehidupan kita.
Dengan kata lain, kasih Allah itu tidak berkesudahan. Dia alfa, dia awal, dia omega, dia yang akhir. Nah, manusia ini perjalanan di antara yang permulaan dan yang akhir. Kasih ini yang menyertai, memelihara manusia kita ini. Sungguh luar biasa. Nah, kasih inilah dalam perjalanan kita ini, dari awal sampai akhir, kasih inilah yang menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Dan kasih ini juga yang memberikan kita satu kehidupan yang kekal. Sebab kasih ini pribadi dia yang kekal. Maka kasih ini memberi supaya kita menerima yang kekal, hidup yang kekal. Saudara, dengan kasih inilah, ya kasih agape, kasih yang tetap, yang tidak pernah berubah, yang dalam, yang ada perhatian, ya. Yesus mengasihi sidang jemaatnya. Dimanapun sidang jemaat Tuhan itu berada. Sidang jemaat itu anggota tubuh Kristus. Dia kepalanya. Ya. Dan berdasarkan kasih ini, Yesus mau meningkatkan sidang jemaatnya, Anda dan saya, untuk mencapai derajat yang sempurna. Ya. Walaupun sekarang ini kita belum mencapai keadaan yang sempurna, belum. Ya. Tapi kita sedang menuju ke arah sana. Haleluya. Saudara, lewat kasih inilah, seperti Roma pasal 5 ayat 5. Ya. Kasih Allah telah dicurahkan rata ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi kasih Allah lewat kelimpahan karya Roh Kudus dicurahkan kepada sidang jemaatnya dimanapun jemaat itu berada, tubuh Kristus itu berada. Haleluya. Untuk mengerti kasih ini, untuk mengerti kasih ini, ada 5 bagian besar dari hal kasih yang terdapat pada 3 suratan Yohanes, ya. 1 Yohanes pasal 1 sampai 5, 2 Yohanes dan 3 Yohanes, ya. 3 suratan Yohanes ini itu sudah menggambarkan kasih Allah yang kita sebagai umatnya, kalau kita mengalami ini kasih, ada 5 hal yang akan kita alami ini. Yang pertama, kasih harus dapat membedakan antara terang gelap. Jadi kasih ini yang dapat membedakan. Kalau kita tidak ada kasih, kita nggak bisa membedakan yang mana terang, yang mana gelap. Kalau kita kosong dari kasih Allah, terang gelap bagi kita sama. Tapi kalau kita mengalami kasih Allah, nah waktu kita menghadapi terang dan gelap, kita dapat membedakan. Oh ini terang, oh ini gelap. Oh ini sesuatu yang nyata, terang. Ini nggak baik bunyi. Itu Anda catat 1 Yohanes pasal 1 dan pasal 2, ya. 1 Yohanes pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, ayat 1 sampai 17. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Kasih yang kita alami ini
harus bisa membedakan antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis atau anak-anak setan. Anak-anak Allah, anak-anak iblis. Hanya kasih ini yang dapat membedakan. Anda catat suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai 29, sampai dengan 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 24. Yang ketiga, kalau kita mengalami kasih Allah ya, maka kasih itu bisa membedakan antara roh Allah dan roh iblis. Roh Allah R besar, roh iblis R kecil. Sebab roh Allah, roh iblis dia sebanding dengan roh Allah. Roh Allah kekal, iblis dilempar ke api neraka. Anda catat suratan 1 Yohanes pasal 4 dan pasal yang kelima. Haleluya. Yang keempat, saya tidak menjelaskan ini sebab memakan waktu banyak dan kita juga tidak baca. Ya, sebab terlalu panjang. Anda baca, kalau Tuhan izinkan nanti Tuhan nyatakan kita akan melihat. Ya. Yang keempat, kasih ini harus bisa membedakan pengajaran yang benar, firman Allah yang murni, dan pengajaran yang salah, yang sesat, yang menyimpang dari kebenaran, yang salah. Itu Anda baca suratan 2 Yohanes. Ya. Nah, di sana kita bisa melihat, oh ini. Hanya kasih yang bisa membedakan. Kalau kita tidak memiliki kasih Allah ini, buat kita semua pengajaran, semua firman itu sama. Di sini kita harus hati-hati. Ya. Apalagi sekarang ini zamannya firman disampaikan secara online. Nah, di sana banyak ajaran sesat, ajaran dari setan ditampilkan di sana. Nah, kalau kita memiliki kasih Allah, kita tahu, wah ini sesat ini nggak baik. Kita harus hati-hati zaman sekarang ini. Di sini kita melihat betapa kita ini harus memiliki kasih Allah. Seperti Roma pasal 5 ayat 5 tadi. Kasih sudah dicurahkan, sudah diberikan rata ke dalam setiap kehidupan umat Tuhan lewat Roh Kudus di dalam hati kita, supaya kita bisa ini membedakan terang gelap, anak Allah, anak setan, roh Allah, roh iblis, ajaran yang benar, ajaran yang salah. Yang kelima, kasih juga harus dapat membedakan antara kebenaran. Nah, kalau saya bicara kebenaran, Injil Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. 1 Yohanes pasal 5, Roh Kudus adalah kebenaran. Jadi kasih itu dapat membedakan, oh ini kebenaran. Firman Allah yang benar, Roh Kudus itu yang benar, dan kejahatan. Anda baca seluruh suratan 3 Yohanes. Ya. Nah, di sana ini sebetulnya hal yang luar biasa di suratan 1 Yohanes sampai 3 Yohanes. Itu ajaran yang sangat luar biasa soal kasih.
Itu sebabnya kita harus mengalami sebagai umat Tuhan. Jangan manusia kita ini seringkali dikuasai daging dunia ini. Kalau kita mau hidup di dalam terang kasih Allah ini, kita harus mengenal Yesus. Dia sebagai kepala. Kepala yang bagaimana? Kepala yang menyelamatkan tubuhnya, sidangnya, Anda dan saya, dimanapun kita berada. Dia kepala, dia yang menyelamatkan kita. Itu Anda baca Efesus pasal 5, ya, ayat 23. Dan juga dia sebagai mempelai pria surga untuk menyatu dengan gerejanya sebagai mempelai wanitanya. Sebagai mempelai wanitanya. Mempelai yang bagaimana? Sidang Tuhan yang bagaimana? Umat Tuhan yang bagaimana? Mempelai yang akan menyanding, menyatu, menikah dengan dia sebagai kepala, mempelai pria surga. Dan kita mempelai wanitanya yang sempurna. Dia sempurna, kita sempurna. Itu sebabnya Yesus berkata, hendaklah engkau kudus. Dia ingin tubuhnya, mempelainya, idaman hatinya kudus. Aku ini sempurna. Dia ingin gerejanya, sidangnya, mempelainya sempurna. Jadi ada tahap kudus, sempurna. Haleluya. Dan kita mengenal ini, hukum-hukumnya, perintah-perintahnya. Itu firman. Kita harus mengenal itu sebagai mempelai wanitanya. Kita harus mengenal ini. Jadi kalau saya melihat kalau ada umat Tuhan tidak suka mendengar firman, tidak suka beribadah, tidak suka membaca firman, nah di situ ciri-ciri dia itu bukan milik. Bukan miliknya. Kalau mempelai, dia selalu mencari apa yang berkenan di hati kepala ini. Saudara, anak-anak Allah sekarang ini dalam perjalanannya, walaupun menghadapi dengan kondisi sekarang ini, menghadapi badai, ya, saya katakan badai, virus corona itu bagaikan badai. Kita mendengar itu berita kayak badai, tapi kita nggak lihat wujudnya. Ini sedang melanda anak-anak Allah, gereja. Itu sebabnya Tuhan mempersiapkan gerejanya, Anda dan saya, ya, untuk menjadi mempelainya nanti. Setan juga mempersiapkan pengikutnya, anak-anak dunia ini, ya, anak-anak dunia ini dengan satu wujud nanti gereja setan, antikristus, gereja setan, antikristus. Nah, di sini nanti akan ditampilkan dua hal yang saling bertentangan. Gereja Tuhan yang akan mencapai kesempurnaan dalam tanda kesucian. Kesucian
kesucian, mencapai puncaknya kesempurnaan. Iblis, antikristus juga akan mencapai puncaknya nanti. Dalam tanda apa? Dosa dan kejahatannya. Wahyu 22 itu. Itu mencapai puncaknya nanti. Ini kenyataan yang akan terjadi. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan kita harus siap-siap. Itu Anda baca Wahyu 22 ayat 11 atau kita baca, mari. Wahyu pasal 22 ayat ayat 10, ayat 11. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Perhatikan ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, Nah, ditampilkan dulu yang tidak baik, yang negatif. Barang siapa yang berbuat, melakukan, mempraktikkan yang jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. biar ia terus. Artinya tidak bisa berhenti. Terus jahat, bertambah. Wah, ini yang menakutkan ini. Anda perhatikan ini. Ada titik, ada koma. Titik berhenti, pikir. Betul, sekarang ini jahat. Sampai puncaknya nanti. Baru koma, terus. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Nah, barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, najis. Artinya tidak bisa berhenti. Ini akan berjalan terus, naik. Yang jahat, yang cemar. Tuhan tampilkan dulu yang negatif. Kita hidup di dunia menghadapi kenyataan yang jahat, yang cemar, yang sedang meningkat. Daya tarik. Terus lagi. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Nah, baru Tuhan nyatakan soal yang positif, yang baik. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Yang benar. Yang benar itu dalam tabernakel, itu baru di halaman. Ia dipanggil pintu gerbang dengan 4 Injil, menghadapi mezbah korban bakaran, korban Kristus. Dosa diampuni, ditebus. Ada tanda darah. Naik bejana pembasuhan dari tembaga. Ya, ada tanda air, baptisan air. Baru menghadapi pintu kemah, tanda jamahan urapan Roh Kudus. Itu baru benar. Kedudukannya baru benar. Bertambah-tambah, artinya naik terus sampai mencapai pintu kemah untuk naik. Terus Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. nah, ada tanda seru. Barang siapa yang kudus, yang suci, biarlah ia terus, tidak bisa berhenti, naik, masuk pintu kemah ke tempat kudus. Ada 3 alat. Meja roti sajian, firman, selengkap senjata Allah, kekuatan yang dari firman dan pelita emas. Kuasa sepenuh dari Roh Kudus mendorong,
Mereka yang tadinya hidup benar sekarang hidup dan kesucian terus naik. Membawa hidupnya ada satu mezbah, altar dupa. Bisa menyembah, mengeluarkan hidup ini, mengeluarkan sesuatu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat sangat luar biasa apa yang akan terjadi ini. Ada tanda seru. Ini harus diserukan di antara gereja Tuhan, sidang Tuhan. Saudara, kita lihat anak-anak Allah perjalanan ke depan ini, ya, kehidupan anak-anak Allah. Kalau mengalami yang benar bertambah, yang kudus bertambah untuk mencapai tempat Maha Kudus itu. Anak-anak Allah akan tenggelam di dalam kasih Allah yang kekal. Anak-anak Allah akan tenggelam. Tenggelam itu apa? Kita sepertinya berenang di dalam kasih Allah itu. Anak-anak iblis juga begitu, anak-anak setan itu. Juga akan tenggelam di dalam apa? Kebenciannya. Kebencian. Anak-anak Allah hidup dalam kesucian. Anak-anak iblis hidup di dalam kebencian. Kalau anak-anak Allah tenggelam dalam kasih, kasih itu seperti Roma pasal 5 ayat 5 itu, Roh Kudus meteraikan dalam hidup kita, dalam hati kita. Kasih itu dimeteraikan hati kita. Dimanapun kita pergi, kasih Allah itu ada di sana. Sebab termeterai di dalam hati kita. Ada dengar, kebencian itu juga begitu. Juga tersimpan di dalam hati manusia. Kebencian itu di hati. Mukanya senyum, bicara senyum, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Penuh dengan iri hati, penuh dengan kemarahan, penuh dengan hawa nafsu untuk membinasakan. Kita lihat itu, Kain dengan adiknya Habil. Diajak adiknya jalan-jalan di kebun. Diajak, adek ayo jalan-jalan di kebun Taman Eden. Ya. Begitu lengah adiknya, langsung dia bunuh. Kita harus hati-hati sekarang ini. Kita harus hati-hati. Jadi masalahnya apa yang ada di dalam hati kita sekarang? Apa? Hati kita sekarang ini apa? Kasih Allah, kebencian, kemarahan, iri hati, atau apa? Kalau kasih Allah di sini, itu kita terima dari Allah. Kalau di sini tidak ada kasih Allah, hanya ada kebencian, itu ditanamkan oleh iblis dalam hati kita. Yang mana ada di hati kita sekarang? Kasih Allah atau kebencian? Sebab tidak mungkin kasih Allah tinggal bersama-sama dengan kebencian di sini. Tidak mungkin. Hati kita ini sebelah kasih Allah, sebelah kebencian. Itu nggak mungkin. Firman Tuhan berkata, terang gelap tidak boleh bersatu. Baik suci Allah tidak boleh bersatu dengan rumah berhala. Terang gelap tidak boleh satu. Mari saudaraku, ya, saya tidak memperpanjang ini.
kita harus hati-hati perjalanan kita ke depan. Kalau kasih Allah tidak tinggal di hati kita, ingat baik-baik loh. Kalau kasih Allah tidak ada di sini, itu pasti ada kebencian, ada iri hati. Demikian juga sebaliknya, hati-hati. Ayat yang terakhir, ya ayat yang terakhir. Injil Matius pasal 15. Nah, Anda catat Injil Matius pasal yang ke-15, ya. Ayat 15 mulai sampai ayat 20 Anda catat, ya. Nanti Anda baca pelan-pelan di rumah. Kita baca ayat 15, ya. Injil Matius pasal yang ke-15. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu pada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati." Nah, apa yang keluar dari mulut? Hati-hati kalau kita bicara ini. Apa yang keluar dari mulut? Terus? Dan itulah yang menajiskan orang. Nah, itu keluar dari mulut. Berasal dari hati. Itu yang menajiskan, mencemarkan banyak orang. Nah, ayat 19, perhatikan. Karena dari hati Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, timbul. Ada reaksi. Pikiran jahat. Terus pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini 7 hal ini. Hujat. Angka yang sempurna. Nah. Ayat 20. Itulah yang menajiskan orang. Itu yang mencemarkan banyak orang. Sudah. Jadi apa-apa yang terpendam dalam hati kita, kalau kita tahu, wah ini nggak baik nih, timbul keinginan yang tidak baik, timbul kebencian, iri hati, dan ayo cepat segera diperdamaikan dengan korban Kristus. Dengan korban Kristus. Biar darah Yesus membasuh hati kita ini. Kalau kita mandi, kita membasuh tubuh kita dengan sabun supaya bersih, segar. Nah, hati ayo biar darah Yesus membasuh semuanya. Sebab di dalam itu segera diperdamaikan dengan korban Yesus. Sebab kalau sudah keluar dari mulut, nah itu namanya keluar dari mulut, berarti ada satu tindakan sudah. Masih dalam hati Tuhan sudah lihat. Apakah keluar dari mulut? Itu dipertanggungjawabkan. Maka hidup ini kita menjadi cemar. Ayo perhatikan hal ini. Cemar. Kalau istri itu mulutnya cemar, tidak menjadi penolong yang baik bagi suami.
Apapun yang dikerjakan suami gak pernah bisa berhasil. Suaminya cemar mulut istri. Suami juga begitu, mencemarkan istrinya. Kalau orang tuanya begini, anak-anaknya kasihan anaknya. Dia semua kait mengait. Nggak usah heran kalau nikah itu banyak hancur, banyak cerai, banyak pertentangan. Nggak usah heran. Nggak bisa menjaga mulut. Yang banyak kali menimbulkan hal yang cemar, najis bagi orang baik. Mari, saya akan melanjutkan nanti. Ya, ini saya belum selesai ini. Biarlah kasih Allah ini kita minta dari Tuhan untuk kita berjalan ke depan, ya, untuk kita berjalan ke depan menghadapi sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi. Ya. Saya sudah mendengar banyak yang berkata tahun depan sukar sulit luar biasa. Ada yang berkata tahun depan keadaan mulai membaik. Saya hanya berdoa, biar Tuhan yang atur masa depan kita. Apapun yang terjadi, biar Tuhan yang mengatur semuanya. Haleluya. Di tengah badai, Yesus berjalan di atas badai. Petrus juga berjalan di atas badai karena pandangannya kepada Kristus. Ya, begitu ia melihat dunia di bawah dengan keadaan badai, ia jatuh. Itu sebabnya, ayo hati-hati kita sekarang ini. Ya, jangan melihat apa yang terjadi. Kita belajar hidup ini memandang Dia. Ini namanya berserah sepenuh, beriman kepada Dia yang berfirman, semua akan Dia genapkan. Banyak kali kita bagaimana bisa hidup dengan iman? Ya, lebih gampang hidup mengharap manusia. Itu pandangan manusia kita. Mengharap manusia lebih cepat daripada beriman kepada Tuhan. Ini mulut ini seringkali mencegah kita untuk dengan Dia. Itu sebabnya biarlah kita mohon Tuhan, biar kasih-Mu ada di dalam hidup kita. Ya, kenyataan kasih yang tetap dalam ada perhatian. Kasih itu Tuhan memperhatikan kita. Ayo, ini kerinduan kita sekarang. Sebab tanpa kasih ini, perjalanan kita ke depan ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bukan hal yang mudah. Haleluya. Mari musik. Kita semua bangkit berdiri, ya. Siapkan diri kita untuk perjamuan suci. Kasih-Mu mempesona. Mari saudaraku, Anda yang di rumah, Anda yang mau ikut perjamuan suci, siapkan ya roti dan anggur atau sirup ya, biar kita nikmati kasih Allah lewat korbannya yang memperdamaikan hidup kita ini dengan Dia. Haleluya. Tuhan,
kasih-Mu sungguhlah mempesona diri. Dan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku dari atas. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, Engkau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidup, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Saudaraku, kita sudah mendengar firman. Berdoalah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh pribadinya yang memiliki mata yang begitu bagaikan api, melihat semua. Kalau kenyataan hidup ini hati kita tidak memiliki kasih Allah, ayo cepat datang kepada Dia. Allah Maha Pengasih, Dia yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Biar korbannya memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Haleluya. Sesudah diperdamaikan, kita boleh menerima kasih yang dicurahkan Roh Kudus memeteraikan dalam hidup kita ini. Kalau kita boleh menikmati kasih ini, sungguh haleluya. Tidak ada yang lebih indah selain kasih Allah ada dalam hidup kita. Mari kita nyanyi sekali lagi. Kasih-Mu ya Tuhan, perjamuan suci akan kita nikmati nanti. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
lebih dari yang ku perlu, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, sediakan bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Inilah hidup kami. Engkau yang kenal apa yang sedang terjadi dalam hidup ini. Teristimewa pikiran dan hati kami. Tidak ada sesuatu yang tertutup bagi Engkau. Itu sebabnya kami datang kepada Engkau. Engkau lihat hati yang belum seperti hatimu. Ampunilah kami. Banyak hal terjadi dalam hati dan pikiran kami. Hal-hal yang cemar, hal-hal yang jahat. Banyak hal tidak sesuai dengan pola pikiran Tuhan dan isi hati Tuhan. Ampunilah kami. Kami datang merendahkan diri. Kuduskan hati kami. Sebab kami menyadari kami banyak menderita karena kesalahan ini. Kiranya korban-Mu memperdamaikan kami. Supaya hati kami, hati yang kudus, hati yang sesuai, yang berkenan kepada Engkau. Pikiran kami yang kudus. Haleluya. Supaya nyata dalam sikap dan perbuatan kami yang kudus dan yang menyenangkan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu, Engkau datang menyatakan apa yang menjadi kekurangan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau lihat umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau lihat mereka. Kalau mereka berseru, memohon pengampunan, Tuhan ampuni umat-Mu. Haleluya. Sucikan dengan kuasa darah lewat korban-Mu yang sempurna. Di mana sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah korban-Mu yang sempurna, yang akan menyatu dan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami mengambil tubuh dan darah. Haleluya. Berkati tubuh dan darah. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati tubuh dan darah. Menjadi makanan yang sesungguhnya buat kami. Dan minuman yang sesungguhnya buat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang menikmati ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari, saudaraku sekalian, kita bangkit berdiri, angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita, taruh tangan Tuhan di dada kita.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang Engkau kerjakan buat kami. Walaupun itu sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi masih berlaku sampai saat ini. Haleluya. Apa yang Engkau kerjakan akan menjadi satu pengalaman yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Mari kita ambil, kita makan bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Haleluya. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang begitu nyata, begitu ajaib, yang boleh kami alami dalam hidup kami ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami memiliki pribadi Allah sumber kasih ini. Dari awal hidup kami, pertengahan perjalanan hidup kami, bahkan sampai akhir nanti Tuhan. Kasih-Mu lah yang memelihara. Kasih-Mu lah yang menyertai. Kasih-Mu lah yang menyelamatkan setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Walaupun perjalanan hidup kami tidak lepas dari masalah, persoalan, badai hidup ini, angin yang kencang, gelombang yang luar biasa, tetapi kasih-Mu yang membuat kami boleh senantiasa bertahan, menyerahkan semua yang kami hadapi ini kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Nyatakan lebih lanjut lewat firman-Mu apa yang akan Engkau kerjakan bagi kami menghadapi situasi kondisi dunia sekarang ini, di mana kami mendengar kenyataan virus corona ini bertambah-tambah luar biasa hebatnya. Kami masih ada di dunia ini, tapi hidup kami ini adalah hidup yang menjadi milik Tuhan. Biar Engkau yang mengatur, biar Engkau yang menguasai hidup kami, supaya dengan kekuatan dari Engkau kami senantiasa boleh beribadah, kami boleh melayani Engkau dimanapun kami berada. Kami senantiasa bersekutu dengan Engkau. Sebab kasih-Mu memenuhi setiap kehidupan kami, hati kami. Ajarlah kami senantiasa mengucap syukur, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan ini firman dalam hidup kami. Tubuh dan darah-Mu, kasih-Mu
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Yesus sungguh indah. Saudaraku, nanti sore jam 4 ada ibadah di Sekedung jam 4 sore. Disertakan dengan perjamuan suci. Dan hari Kamis tanggal 17 September di tempat ini di Pontianak ada kebaktian doa penyembahan disertakan perjamuan suci dimulai 5:30 sore. Haleluya. Dan hari Sabtu tanggal 19 di Sekedung jam 10 pagi ada sekolah minggu anak-anak. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, bagi Anda yang rindu memberi persembahan untuk kas gereja pekerjaan Tuhan, Anda bisa memberikan persembahan Anda lewat BCA ya. Ada nomor, Anda bisa melihatnya ya sesudah tayangan ini. Nah, dan bagi Anda yang juga mengembalikan milik Tuhan, Anda juga bisa secara langsung juga lewat transfer BCA ya. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kami. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Di dalam hidupku ini sungguh manis. Manis, lebih manis, lebih manis. Hidup bersama Yesus. Hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus, pujilah Dia, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku, di dalam hidupku ini sungguh manis, sungguh manis, lebih manis. Hidup bersama Yesus, hidup bersama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus. Pujilah Dia, haleluya. Kasihnya, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang Engkau curahkan dari surga dalam hidup kami masing-masing. Dimanapun kami berada. Itu kekal selama-lamanya. Terima kasih semuanya Tuhan. Nyatakan lebih lanjut. Kasih-Mu yang luar biasa ini. Dunia tidak bisa memberi kasih yang luar biasa ini. Hanya dari Engkau di sorga. Sorga yang penuh dengan sumber kasih itu tercurah dalam setiap kehidupan kami umat-Mu.
dimanapun kami berada, di Pontianak, di Sekedong, Poron, Siantan, sekitarnya semua. Kami semua boleh menikmati kasih ini Tuhan. Dan kami dapat mengucap syukur, menyembah Engkau, memuliakan namamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati umatmu yang senantiasa mengingat pekerjaan ini, berdoa untuk pekerjaan ini, memberi persembahan. Haleluya. Terima kasih semuanya Tuhan. Hamba serahkan ibadah sore di Sekedong jam 4 ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Nyatakanlah firman-Mu dan Engkau berkemurahan supaya umat-Mu dapat hadir dengan suasana jalan yang memungkinkan untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Yang selama 2 minggu ini begitu besar banjir setinggi lutut manusia. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan kembali seluruh sidang Tuhan, dimanapun umat-Mu berada. Jaga, lindungi, sertai, pelihara. Engkau sendiri yang memberi kekuatan kesehatan bagi umat-Mu yang sudah berusia lanjut. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Singkirkan virus corona apa saja dari kehidupan kami. Biar kekuatan dari Tuhan kami dapat datang senantiasa beribadah dan melayani Engkau. Namamu dipermuliakan selama-lamanya. Hamba tidak ulurkan tangan memberkati umat-Mu. Firman-Mu sangat memberkati kami. Haleluya. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau sendiri yang akan melimpahkan semua berkat-berkat apa yang kami butuhkan dalam kehidupan jasmani kami. Berkati nikah kami semua umat-Mu, anak-anak kami sekolah kuliahnya, dan berkati usaha pekerjaan apapun dari umat-Mu sampai berlimpah-limpah. Dunia dengan keadaannya yang sukar sulit, tapi kami Tuhan memeliharanya. Tuhan menyediakannya bagi kami. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati.